Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, Ustadz Ahmad Kainama teriak boikot produk Israel. Tapi yang diteriakan seperti odol, ya, sabun mandi, dan juga pasta gigi. Ya, sebenarnya ya kalau mau boikot sekalian WhatsApp, kata seorang tokoh muslim. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Tidak belanja di tenan-tenan yang mendukung Zionis. Tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis. Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Air mineral banyak yang lain. Kenapa yang gitu-gitu? Kenapa coba nggak WhatsApp gitu? WhatsApp maksudnya. Mau nggak boykot WhatsApp? Kan WhatsApp itu dimiliki sama Mark Zuckerberg. Dia itu adalah seorang Yahudi dan berkali-kali dia mengatakan keberpihakannya kepada Israel. Dia pernah mengatakan juga bahwa Hamas itu adalah setan, benar-benar setan. Kan dia bilangnya seperti itu. Lalu kan produknya, kan fatwanya itu adalah boykot produk-produk Israel dan atau yang berafiliasi dengan Israel dan atau yang diduga mendukung Israel. Ini kan jelas mendukung. Kenapa gak ada yang mau boykot WhatsApp? Dan yang luar biasanya adalah MUI mengeluarkan fatwa pemboikotan terhadap produk-produk Israel di Instagram. Coba menurut Barai bagaimana? Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Orang-orang anti-Yahudi, anti-Israel bikin konten di YouTube. Konten mereka ditonton banyak orang. Ya Google dapat duit dari iklan-iklan yang dipasang orang di YouTube. Nah, ustadz-ustadz yang anti-Yahudi, anti-Israel bikin konten di YouTube, ya tentu saja mereka juga dapat duit sih, dapat iklan, ya. Ustadz Adi, Ustadz Somad tuh dapat duit dari iklan, iklan pendukung Yahudi, ya, dapat bagian dari pendapatan pendukung Zionis itu gitu loh. Tapi yang didapat Google itu lebih banyak tentu saja. Jadi intinya yang bikin konten pengguna-pengguna Android, pengguna Google Map itu ya kalau ngaku anti Israel berkaca dulu lah gitu. Tidak belanja di tenan-tenan yang mendukung Zionis. Tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis. Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Dan nggak nolong juga Anda boykot tuh nggak nolong. Apa misalnya Starbucks? Anda boykot apa? Gue mau nanya, produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD? Israel? Oh, enggak sih ya. Amerika ya. Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel. Katanya begitu. Ya boykot lah produk Amerika. Jangan lu pakai nih, Mike. Tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis. Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Ini mereka nonton di mana? YouTube, jangan pakai YouTube. Nggak bisa. Pola berpikirnya nggak seperti itu. Haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Izin Ustaz, terkait Palestina kami akan beri tegak, namanya penjajahan di atas dunia ini tidak boleh ada. Izin bertanya Ustaz sebelumnya, karena kami orang awam, apakah boikot MUI itu sifatnya mutlak atau mengikat? Kalau misalnya kita nggak ngikutin sebagai muslim, jadi apakah yang masuk dalam tubuh kita ini haram, diharamkan atau bagaimana? Terus yang kedua Ustaz, kalau misalnya itu mengikat, haram, titik haram, tidak ada koma. Bagaimana nasib karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan terlist tersebut? Ini bagaimana? Apakah mereka memakan penghasilan haram? Ini sangat awam sekali tentang itu. Dan terus yang kedua adalah, kalau boikot ini berhasil, ternyata perusahaan mengalami kemunduran. McD contohnya, McD itu ada 279 cabang di Indonesia. Anggap satu cabang ada 10 orang, berarti ada 2.700 orang di dalam tersebut. Itu hanya McD saja Ustaz. Ada Starbucks, ada berapa ribu orang. Ada KFC, berapa ribu orang. Banyak sekali yang bergantung hidup di sana. Itu kan juga saudara kita Ustaz. Dari karyawan-karyawan itu ada seorang ayah perlu untuk memberi makan putranya, perlu memberi nafkah kepada istrinya. Ini bagaimana Ustaz? Apakah kita mengutamakan kemerdekaan dulu atau perut dulu? Karena biasanya kalau misalnya perut sudah lapar, ini jangankan kemerdekaan, kita damai aja susah Ustaz. Mohon dibantu bimbing agar kami juga dapat pandangan yang baru. Terima kasih Ustaz.
Baik, saudara ulang Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Dia teriak boikot produk Israel, tapi produk yang dimaksud seperti odol, pasta gigi, dan juga air mineral. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, ini unik dan lucu, ya. Dia sepertinya berani teriak boikot, tapi barang-barang yang diboikot adalah barang-barang dapur, saudara dalam Tuhan, ya. Kenapa tidak sekalian WhatsApp, ya, atau internet, atau HP, laptop yang terafiliasi Israel, ya. Tapi nyatanya sampai saat ini mungkin, ya, Ustadz Ahmad Kainama pastinya menggunakan WhatsApp, ya. Ya, mungkin kalau ditanya ke dia apakah dia mau melepas WhatsApp, mungkin dia tidak mau, saudara Tuhan, karena WhatsApp sudah menjadi kebutuhan, ya. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya, ya, teriak boikot kalau hanya bahan-bahan dapur, saudara Tuhan. Ya, tidak ada gunanya. Ya, kalau mau boikot ya sekalian hal-hal yang atau barang-barang atau produk yang besar gitu loh. Ya. Itu baru pemberani namanya, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, selalu saya katakan bahwa teriak boikot tidak menyelesaikan persoalan sebenarnya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, beberapa hari ini ada gencatan senjata di antara Israel dengan Hamas, ya. Dan kita doakan supaya gencatan senjata ini boleh berkepanjangan dan kalau boleh sampai seterusnya. Ya, sehingga tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi perang di antara mereka, sehingga orang-orang yang di sana yang saat ini berduka, ya, terutama yang ada di jalur Gaza, bisa kembali bersukacita, ya, bisa kembali dipulihkan, dikuatkan, dan rasa cemas, khawatir, takut mereka, ya, terobati, saudara dalam Tuhan. Ya, kita mau, ya, saudara-saudara kita yang di Palestina dan juga yang di Israel, ya, boleh damai sejahtera. Itu yang kita rindukan. Dan sekali lagi, ya, stop teriak boikot karena tidak menyelesaikan persoalan, ya. Mari kita menyuarakan perdamaian di antara kedua negara ini, ya. Sekali lagi kita bersyukur jikalau beberapa hari ini ada gencatan senjata, dan kita percaya bahwa ini berkat daripada doa-doa kita yang dijawab oleh Tuhan, ya. Dan kita terus doakan supaya ada kedamaian di antara kedua negara ini, ya. Jangan seperti Ustadz Ahmad Kainama di video tadi, dia teriak boikot, tapi lucunya barang-barang yang diboikot, ya, barang-barang dapur, ya, pasta gigi, ya, air mineral, odol, ya, sabun, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita bijaksana dalam berkata-kata, dan mari kita bijaksana dalam berbuat, ya, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita buat bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.